Pengertian dan tujuan belajar bahasa. Mata kuliah, belajar dan pembelajaran. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Emma Kuzaima, Magister Pendidikan. Kami dari kelompok 1, kelas 3A, Tadris Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Tia Latifa dengan NIM 2008110028. Akan menyampaikan mengenai pengertian dan tujuan belajar. Dalam konteks pendidikan, hampir semua aktivitas yang dilakukan berupa belajar. Para pakar psikolog saling berbeda dalam menjelaskan mengenai cara atau aktivitas belajar itu berlangsung. Akan tetapi, dari beberapa penyelidikan dapat ditandai bahwa belajar yang sukses selalu diikuti oleh kemajuan tertentu yang terbentuk dari pola pikir dan berbuat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa aktivitas belajar untuk memperoleh kesuksesan dalam mengembangkan potensi-potensi seseorang. Beberapa aspek psikolog aktivitas belajar itu misalnya motivasi, penguasaan keterampilan, dan ilmu pengetahuan. Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam keseluruhan proses pendidikan, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dan penting dalam keseluruhan proses pendidikan. Pengertian belajar sendiri sangatlah beragam, mengingat persepsi orang yang berbeda mengenai belajar dilihat dari sudut pandang tertentu. Menurut Ernest, seorang ahli, belajar diartikan sebagai proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang kemudian menimbulkan perubahan yang keadaannya berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sifat perubahannya relatif permanen, tidak akan kembali kepada keadaan semula, tidak bisa diterapkan pada perubahan akibat situasi sesaat, seperti perubahan akibat kelelahan, sakit, mabuk, dan sebagainya. Kemudian menurut Kickne, sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku yang keadaannya berbeda dari sebelum individu berada dalam situasi belajar dan sudah melakukan tindakan yang serupa itu. Perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman atau latihan. Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang membawa perubahan tingkah laku pada diri individu karena adanya usaha. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang ingin kebahagiaan akhirat, tuntutlah ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, tuntutlah ilmu pengetahuan. Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta membentukkan sikap dan kepercayaan diri kepada siswa. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan proses untuk membantu siswa agar dapat belajar dengan baik. Pembelajaran pada hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga merupakan aktivitas profesional yang menuntut guru dapat menggunakan keterampilan dasar mengajar secara terpadu sehingga menciptakan situasi yang efisien. Adapun persamaan antara belajar dan pembelajaran terletak pada adanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan berupa suatu aktivitas yang dapat membuat anak didik atau peserta didik belajar. Tidak akan ada proses pembelajaran jika tidak membuat seseorang belajar. Dengan demikian, dalam istilah mengajarkan juga terkandung proses belajar peserta didik. Inilah makna pembelajaran. Sementara itu, perbedaan antara belajar dan pembelajaran terletak pada prosesnya, di mana pembelajaran melibatkan proses atau metode sesuai dengan standar pendidikan. Itu tujuan belajar yang lainnya adalah untuk memperoleh hasil belajar dan juga pengalaman hidup. Benjamin menggolongkan bentuk tingkah laku sebagai tujuan belajar atas 3 ranah. Yang pertama, ranah kognitif berkaitan dengan perilaku yang berhubungan dengan berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Yang kedua, ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, minat, aspirasi, dan penyesuaian perasaan sosial.
Yang ketiga, ranah psikomotor, mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan yang bersifat manual dan motorik. Tujuan pembelajaran memang perlu dirumuskan dengan jelas, karena perumusan tujuan yang jelas dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari proses pembelajaran itu sendiri. Tujuan pembelajaran tercantum dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP, di mana merupakan komponen penting dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengembangkan harus dilakukan secara profesional dan harus memenuhi syarat. Yang pertama, spesifik, artinya tidak mengandung penafsiran, tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Yang kedua, operasional, artinya mengandung satu perilaku yang dapat diukur untuk memudahkan penyesuaian alat evaluasi. Tujuan dari belajar dan pembelajaran saling berkaitan, di mana melalui belajar diharapkan dapat terjadi perubahan atau peningkatan bukan hanya pada aspek kognitif tetapi juga pada aspek lainnya, dan dengan adanya tujuan pembelajaran diharapkan adanya rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa atau peserta didik sesudah ia melewati kegiatan pembelajaran yang bersangkutan dengan berhasil. Perkenalkan, nama saya Firda Aulia Rahmah dengan NIM 2008110030 akan menyampaikan materi mengenai pengertian dan tujuan belajar bahasa. Pengertian belajar bahasa. Kegiatan pembelajaran bahasa melibatkan aspek bahasa, belajar bahasa, dan pembelajaran bahasa. Secara umum, bahasa adalah suatu bentuk ungkapan yang bentuk dasar ujaran atau suatu ungkapan dalam bentuk bunyi ujaran. Selain itu, bahasa juga dapat dimaknai sebagai alat komunikasi antar manusia berupa lambang bunyi ujaran yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Manusia telah belajar bahasa sejak zaman dahulu kala, khususnya yang diperlukan dalam berkomunikasi dengan keluarga serta dengan orang lain di sekelilingnya. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Pembelajaran bahasa harus melibatkan 4 faktor, yaitu guru, pengajaran bahasa, metode pengajaran bahasa, dan materi pelajaran. 4 faktor tersebut menjadi bagian terpenting dalam usaha membantu dan memudahkan proses belajar mengajar bahasa. Guru merupakan faktor yang terpenting dalam proses permudahan dalam proses belajar. Karena guru merupakan fasilitator dalam proses pembelajaran yang memerlukan cara-cara atau metode dalam pembelajaran. Jadi, guru yang baik pada umumnya selalu berusaha untuk menggunakan metode pengajaran yang efektif serta memakai alat-alat media yang terbaik dalam melaksanakan pembelajaran bahasa. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengertian pembelajaran bahasa adalah sebuah upaya untuk mengarahkan peserta didik sehingga terampil berkomunikasi baik itu secara lisan maupun tulisan serta baik dalam situasi formal maupun informal. Selanjutnya, tujuan belajar bahasa. Banyak orang belajar bahasa dengan berbagai tujuan yang berbeda. Ada yang belajar hanya untuk mengerti, hanya untuk memahami isi bacaan, dan ada pula yang belajar untuk tujuan khusus. Belajar bahasa merupakan alat untuk mempelajari, memperoleh ilmu pengetahuan dan teknologi di semua tingkat pendidikan di sekolah. Bahasa adalah alat komunikasi manusia dengan manusia yang lain. Karena kompleksnya kehidupan manusia Indonesia, bahasa mengalami perkembangan yang kompleks sesuai dengan derapnya kemajuan dan pembangunan. Pembelajaran bahasa yang dilaksanakan di sekolah merupakan suatu bentuk usaha pengembangan bahasa yang dilakukan melalui jalur formal. Selain itu, melalui pembelajaran bahasa, diharapkan siswa mampu berbahasa dengan baik dan benar agar dapat menunjang peningkatan mutu pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran bahasa Indonesia secara umum. Yang pertama, menghargai dan membanggakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Yang kedua, memahami bahasa Indonesia dari segi bentuk, makna, dan fungsi, serta menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk bermacam-macam tujuan, keperluan, dan keadaan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan intelektual, kematangan emosional, dan kematangan sosial. Yang keempat, memiliki disiplin dalam berpikir dan berbahasa. Yang kelima, mampu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Dan yang terakhir, menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam proses pembelajaran, bahasa harus mengaplikasikan prinsip-prinsip belajar bahasa, serta menjadikan aspek-aspek tersebut sebagai petunjuk dalam kegiatan pembelajarannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belajar bahasa merupakan bagian dari proses pembelajaran bahasa. Pembelajaran bahasa merupakan komunikasi dua arah, yaitu komunikasi yang dilakukan oleh guru dalam mengajar dan komunikasi siswa dalam